Pernah nggak kamu merasa lelah tapi bingung apa yang bikin capek? Rasanya bukan karena kerjaan, bukan juga karena badan kurang fit, tapi seperti ada beban yang tidak kelihatan, seolah-olah kamu habis dihisap emosinya. Itu biasanya bukan karena apa yang kamu kerjakan, tapi karena siapa yang kamu layani. Terutama kalau kamu adalah tipe orang yang selalu ingin membantu, gak enakan, dan rela mengorbankan diri sendiri demi membuat orang lain nyaman, apalagi di usia 40-an, saat kita mulai sadar bahwa waktu dan tenaga kita sudah gak sebanyak dulu, perasaan seperti ini bisa makin tajam terasa. Mungkin sekarang kamu baru mulai sadar bahwa jadi orang baik itu penting, tapi jadi orang yang terlalu baik tanpa batas, itu bisa menghancurkan diri sendiri secara perlahan. Jadi pada video ini mari kita bahas cara sehat menjaga batas setelah usia 40. Selamat datang di Harmoni Usia 40, ruang aman untuk kamu yang ingin hidup sehat, tenang secara finansial, dan menikmati hidup dengan bijak. Di sini, kita bahas kesehatan, keuangan, dan gaya hidup simpel yang relevan buat kamu yang sudah mulai memasuki fase dewasa yang sesungguhnya. Yuk, jadi versi terbaik dari diri kita di usia 40-an dan seterusnya. Usia 40-an adalah masa ketika kita seharusnya mulai belajar mengatakan tidak dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Tapi kenyataannya, banyak dari kita masih terjebak di dalam pola pikir lama, takut mengecewakan orang lain, takut dibilang egois, takut dianggap berubah jadi orang yang tidak peduli. Padahal ada perbedaan besar antara peduli dengan mengorbankan diri. Kita dibesarkan dalam budaya yang menanamkan nilai berbuat baik itu mulia, tapi sering lupa bahwa berbuat baik juga harus ada batasnya. Kalau terus-terusan memberi tanpa berhenti, kita justru bisa kehabisan energi untuk diri sendiri, dan akhirnya malah nggak bisa menolong siapapun, termasuk diri kita sendiri. Kita seringkali lupa bahwa hidup bukan tentang menjadi orang yang disukai semua orang. Di usia 40, kita sudah cukup dewasa untuk mengerti bahwa mencoba menyenangkan semua pihak itu seperti mencoba menahan air di telapak tangan. Mustahil. Tapi kenapa kita masih terus mencoba? Karena sejak muda, banyak dari kita dibiasakan untuk menghindari konflik, untuk mengutamakan orang lain, bahkan jika itu artinya kita harus menekan perasaan sendiri. Dan saat ini, di usia yang seharusnya menjadi masa untuk mengenal diri lebih dalam dan hidup lebih jujur, kita malah masih sibuk menambal ekspektasi orang lain. Capeknya jadi orang terlalu baik itu bukan cuma capek fisik, capeknya itu sampai ke hati. Kita sering merasa kecewa ketika bantuan atau kebaikan kita nggak dibalas dengan penghargaan. Kita merasa sedih kalau orang lain malah menuntut lebih atau memanfaatkan kelembutan kita. Kita berharap minimal mereka mengerti dan menghargai, tapi ternyata nggak semua orang punya empati yang sama. Dan yang lebih menyakitkan, terkadang justru orang-orang terdekatlah yang paling sering mengabaikan batas yang sudah kita coba pertahankan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berubah jadi orang yang dingin, egois, dan acuh tak acuh? Tentu tidak. Kita tidak perlu mengubah hati kita, tapi kita perlu melindunginya. Sama seperti kita menaruh kaca film di jendela mobil supaya tidak silau dan tidak panas. Begitu juga dengan hati. Kita bisa tetap jadi pribadi yang peduli, hangat, dan penuh kasih, tapi kali ini dengan batas yang jelas dan sehat. Dan ini bukan soal menarik diri dari orang-orang, tapi soal menempatkan diri pada posisi yang seimbang. Cukup dekat untuk peduli, cukup jauh untuk tidak terseret. Menjaga batas bukan berarti kamu berhenti membantu. Itu hanya berarti kamu mulai menyadari bahwa hidupmu juga berharga, bahwa kamu pun punya kebutuhan emosional yang harus dipenuhi, bahwa kamu pantas merasa damai dan tidak selalu harus menjadi penyelamat dalam setiap situasi. Ketika kamu mulai mengatakan tidak pada sesuatu yang melukai kamu secara batin, itu bukan bentuk penolakan, tapi justru bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Dan penghormatan ini penting, karena kalau bukan kamu yang menjaga dirimu, siapa lagi? Di usia 40-an, kita sudah melewati banyak hal. Kita sudah mengalami suka dan duka, menerima dan kehilangan, bertemu dan berpisah. Kita tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling banyak memberi tanpa henti, tapi siapa yang bisa memberi dengan tulus dan tetap menjaga dirinya utuh. Kalau kamu terus-menerus memaksakan diri menjadi penopang semua orang, kamu bisa kelelahan sampai kehilangan arah hidup sendiri, dan ini bisa berbahaya. Karena perlahan kamu bisa jadi asing terhadap dirimu sendiri, tidak tahu lagi apa yang kamu inginkan, tidak tahu apa yang membuatmu bahagia. Menjaga batas juga bukan sekadar soal bilang tidak saat tidak mau. Ini soal mengenali kapan kamu benar-benar siap memberi, kapan kamu perlu diam, dan kapan kamu berhak pergi. Ini juga soal memilih pergaulan. Di usia sekarang, kamu tidak harus lagi bertahan dalam lingkaran pertemanan yang membuat kamu merasa bersalah setiap kali tidak bisa membantu. Kamu tidak wajib menjelaskan alasanmu kepada semua orang.
Kamu tidak perlu minta izin untuk beristirahat, menolak undangan, atau menjauh dari drama yang bukan urusanmu. Karena orang yang sehat secara mental bukan orang yang bisa hadir untuk semua orang setiap saat, tapi orang yang tahu kapan waktunya hadir dan kapan waktunya mundur. Kamu berhak menikmati keheningan tanpa merasa bersalah. Kamu berhak mengambil jeda tanpa harus memberi penjelasan panjang lebar. Kamu berhak memprioritaskan dirimu sendiri dan orang-orang yang benar-benar peduli padamu, bukan sekadar menuntut kebaikanmu, tapi memang membangun batas bukan hal mudah, apalagi kalau selama puluhan tahun kamu terbiasa menjadi si baik hati yang selalu ada. Mungkin akan ada orang yang marah, kecewa, atau bahkan menjauh saat kamu mulai mengubah cara berinteraksi, tapi jangan khawatir, ini proses yang wajar. Orang-orang yang tulus akan tetap tinggal dan mengerti. Sementara mereka yang pergi karena kamu mulai menolak dimanfaatkan, itu bukan kehilangan, tapi kebebasan. Yang penting, jangan berhenti jadi baik. Tetap ramah, tetap hangat, tetap peduli. Tapi kali ini dengan keseimbangan, kita semua punya hak untuk merasa cukup. Tidak perlu terus-menerus menjadi pelindung atau penyelamat orang lain, sampai lupa melindungi dan menyelamatkan diri sendiri. Hidup ini singkat, dan usia 40-an adalah waktu yang tepat untuk mulai hidup lebih sadar. Sadar bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Sadar bahwa kita berhak merasa nyaman dalam keputusan sendiri. Sadar bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, tapi sebuah kewajiban emosional yang sehat. Bayangkan jika energi yang kamu gunakan untuk menyenangkan orang lain, kamu alihkan untuk mengurus dirimu sendiri. Mungkin kamu bisa lebih damai, lebih ringan, lebih hidup. Mungkin kamu bisa mulai melakukan hal-hal yang kamu tunda bertahun-tahun karena terlalu sibuk mengurus hidup orang lain. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu bisa melihat ke cermin dan merasa bangga, bukan karena kamu sudah banyak membantu orang, tapi karena akhirnya kamu juga membantu dirimu sendiri. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan ini. Usia bukan penghalang untuk hidup lebih sehat secara emosional. Justru, ini saat yang tepat karena kamu sudah punya cukup pengalaman dan kedewasaan untuk memahami maknanya. Kamu sudah belajar banyak dari luka masa lalu, dan sekarang saatnya kamu pakai pelajaran itu untuk membangun hidup yang lebih tenang. Bukan berarti tidak akan ada tantangan, tapi kali ini kamu sudah tahu cara menghadapinya tanpa kehilangan dirimu di tengah prosesnya. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah jadi orang yang terlalu baik, tidak apa-apa. Itu bukan kesalahanmu. Kamu hanya perlu istirahat, menarik napas, dan mulai membangun batas. Batas yang bukan untuk menjauh, tapi untuk menjaga. Dan kalau suatu saat kamu ragu, ingat ini, kamu bisa tetap jadi orang baik tanpa harus hancur di dalamnya. Karena kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang lahir dari jiwa yang utuh dan hati yang sehat, dan kamu pantas untuk itu.